Halo, selamat siang bosku semua. Apa kabar hari ini? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja, tentu tanpa kekurangan apapun di hari ini. Selamat bagi teman-teman yang sudah mengikuti prediksi gua kemarin malam ya. Di sini kita JP 3 build single bed boom, di sini kita masuk semua, dan satu build pale di sini kita gagal ya. Di Norway di sini kita tidak masuk di operernya. Oke, seperti biasa sebelum saya lebih lanjut ya untuk ke prediksi kita untuk hari ini, sedikit saya akan review laga kemarin malam ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon bantuannya untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Dan bagi teman-teman yang masih bingung mencari situs betting online resmi aman dan terpercaya, di sini saya perkenalkan situs resmi Jiwa Bola ya. Di sini sangat recommended banget nih buat para betting sejati atau para pejuang JP ya. Dengan pasaran terbaik kami sudah siapkan di situs resmi Jiwa Bola, dan teman-teman cuma pakai satu akun sudah bisa mengakses semua jenis permainan yang ada di situs kami. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut saja ya ke prediksi kita kemarin malam. Di sini kita ada 5 prediksi yang saya berikan untuk kemarin malam. Oke, di prediksi yang pertama itu ada Bosnia versus Finlandia dengan kemenangan Finlandia 3-1, di mana laga kemarin kita pegang tuan rumah Bosnia di laga netral 0-0 atau bermain di Purs perempat. Untuk laga kemarin di sini kita gagal ya di laga pertama, tapi laga ini saya tidak pakai untuk di single bet boom dan di mix parlay karena saya tahu laga ini sangat aneh ya. Untuk laga kemarin malam, makanya saya tidak pakai untuk di single bet ataupun di mix parlay. Oke, next pertandingan kedua itu ada saya ambil satu di La Liga Spanyol 2 ya. Real Valladolid berhadapan dengan Fuenlabrada dengan kemenangan Valladolid 3-0, di mana laga kemarin kita pegang Real Valladolid di Pur 3/4 atau bermain di Oper 2. Di sini kita masuk dengan kemenangan Real Valladolid 3-0 ya. Pertandingan ketiga yaitu ada Norway versus Latvia. Di sini kita kena prank sama Norway. Entah kenapa Norway tidak bisa bermain optimal ya di kandang. Di sini Norway ditahan imbang sama Latvia 0-0, di mana laga kemarin kita pegang Norway di Pur 1/3 atau di Oper 2/3. Di sini kita tidak masuk. Sangat disayangkan. Oke, pertandingan berikutnya itu ada di Montenegro versus Belanda dengan kemenangan dengan hasil imbang ya 2-2, di mana laga kemarin kita bermain di Oper 2,5 untuk laga kemarin, atau untuk bermain di handicap di Pur ambil Belanda di Pur 1,5. Di sini handicapnya kita tidak masuk, tapi di operatornya kita masuk ya. Next pertandingan berikutnya itu ada Wales versus Belarusa ya, dengan kemenangan Wales 5-1, di mana laga kemarin kita pegang Wales di Pur 1,5 atau bermain di Oper 2/4. Jadi kita masuk. Next pertandingan berikutnya, oke, itu laga terakhir ya menurut versi gua. Udah 5 laga yang gue ringkas ya untuk laga kemarin, dan seperti biasa single bet boomnya di sini saya merekomendasikan teman-teman untuk pegang Belanda di Oper 2, Wales di Oper 2/4, dan Real Valladolid di Oper 2. Di sini single bet boomnya kita masuk sah JP ya. Dan untuk bet parlaynya sangat sayang ya, di sini kita cuma salah di Norway ya. Belanda Oper 2 masuk, Wales Oper 2/4 masuk, Real Valladolid di Oper 2 masuk, dan di Norway kita ambil Oper 2/3. Di sini kita tidak masuk ya. Sangat disayangkan. Oke, tidak apa. Itulah gunanya single bet boom, kita bisa mengcover bil-bil parlay kita yang tidak masuk ya. Oke, lanjut saja kita pergi ke prediksi kita yang pertama ya. Di prediksi yang pertama di sini saya ambil dari kualifikasi Piala Dunia ya. Di sini di zona Eropa, Kroasia berhadapan dengan Rusia. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, dua klub ini sama-sama sudah mengantongi posisi yang aman ya, dengan memperolehan poin 22 untuk Rusia, dan Kroasia di posisi 2 dengan mengantongi 20 poin. Dua grup ini sudah dipastikan bakalan lolos di fase grup dan bakalan masuk ke 18 besar. Oke. Kalau kita lihat dari laga head to head di sini, dua klub ini emang berada di performa yang sangat-sangat bagus ya, dengan
5 laga terakhir yang dijalani oleh Kroasia cuma peroleh 1 kali laga imbang, dan dari kubu Rusia dia memborong 5 kali kemenangan. Kalau kita lihat dari laga head to head, kalau kita lihat di sini Kroasia hanya memperoleh 1 kali kemenangan di 5 laga terakhir ya. Di sini laga ini emang dua timnas ini emang agak sulit kita tebak untuk laga malam hari ini. Performanya semua bagus, dan kalau kita lihat juga dari head to headnya juga cukup bagus. Kebanyakan draw, hanya 1 kali menang dimenang oleh Kroasia. Nah, kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over undernya, di sini handicapnya mulai dari 3/4, 1,5 dan 1/4, dan untuk over undernya di sini jiwa bola mulai dari over under 2,5, 2,3/4, 2/4 dan 2 untuk laga terakhir. Nah, untuk laga malam hari ini kemungkinan laga ini akan sedikit alot dan agak sulit bagi Kroasia bakalan membobol Rusia, karena mental Rusia lebih bagus ya. Kalau kita lihat dari 5 laga yang terakhir dijalani, di sini saya menyarankan teman-teman untuk pegang Rusia dinahan 1/4 atau bermain di over 2 untuk laga malam hari ini. Oke. Next, lanjut saja kita pergi ke pertandingan kedua. Di sini ada di Liechtenstein berhadapan dengan Romania. Kalau kita lihat dari laga head to head, di sini Romania jauh diunggulkan ya, dengan 5 laga terakhir itu dia memperoleh 5 kemenangan. Nah, kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, di sini Romania sangat bergantung di laga malam hari ini, karena ini laga terakhir bagi Romania. Di sini Romania hanya selisih 1 poin dari Macedonia. Kalau Romania bisa memenangkan laga malam hari ini, kemungkinan Macedonia bakal tergeser dari standing klasemen nomor 2. Di sini pasti Romania bakalan habis-habisan untuk laga malam hari ini. Kalau kita lihat dari performa Liechtenstein ya tidak begitu bagus, kemungkinan Romania bisa memenangkan laga malam hari ini. Nah, kalau kita lihat dari pasaran over under dan handicapnya, di sini jiwa bola mulai dari handicap 2,5, 2,3/4 dan 2/4. Untuk over undernya itu mulai dari 3, 3/4 dan 3,5 untuk laga malam hari ini. Nah, saya kira pasaran handicap dan over undernya ini belum selesai. Kemungkinan pasti bakalan ada kolom tambahan ya, lagi satu. Biasanya ini ada 4 kolom, tapi di sini baru 3 kolom. Nanti untuk informasi update-nya nanti saya share di grup ya, di grup WA Jiwa Bola. Oke. Di sini saya menyarankan teman-teman untuk pegang Romania di over 3, atau enggak teman-teman yang bermain aman di sini bisa hantam pakai single bet boom ya. Bermain Romania di full time pegang win. Oke. Jika ada kesamaan feeling, mari kita gaskan untuk nanti malam. Next, pertandingan kedua ketiga ya, di sini ada Macedonia bakalan menjamu Islandia ya. Sorry. Kalau kita lihat dari standing klasemen, emang di sini North Macedonia sangat tergantung juga ya untuk laga terakhir ini, untuk mempertahankan posisinya di posisi 2 ya, dengan mengantongi 15 poin. Di sini pasti Macedonia bakalan total out untuk laga malam hari ini. Kalau kita lihat dari performa, Islandia juga tidak begitu buruk ya, dengan berada di peringkat 5 klasemen sementara dengan mengantongi 9 poin. Kalau kita lihat dari laga head to head, di sini emang dua klub ini berada di performa yang kurang stabil ya. Di sini Macedonia memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan, sedangkan Islandia dia memperoleh 3 laga dengan hasil imbang, 1 laga kemenangan dan 1 laga dengan hasil kekalahan. Kalau kita lihat dari laga head to head, di sini Macedonia lebih mendominasi dengan memperoleh 2 kali kemenangan di 5 laga terakhir, dan 1 laga itu dimenangkan oleh Islandia dengan skor 1-0 dan 2 laga sisa dengan hasil imbang. Nah, kalau kita lihat dari laga head to head dan performa dua tim, memang di sini Macedonia lebih diunggulkan karena dia bermain di kandang untuk laga malam hari ini, dan laga malam ini juga sangat penting bagi Macedonia. Pasti Macedonia bakalan total out untuk laga malam hari ini. Nah,
Kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over undernya, di sini saya menyarankan pegang Macedonia di pur setengah, atau enggak teman-teman bisa bermain di pur 1. Kalau berani pasti Macedonia bisa mencetak 2 gol lebih dari malam hari ini. Dan untuk over undernya di sini saya sarankan bermain di over 2. Oke. Next, pertandingan berikutnya kita ambil satu di La Liga Spanyol 2 ya. Di sini Burgos CF berhadapan dengan Ponferradina. Oke, kalau kita lihat dari standing klasemen sementara di sini, Ponferradina berada di peringkat 6 klasemen sementara dengan mengantongi 26 poin, sedangkan Burgos CF berada di peringkat 18 klasemen sementara dengan mengantongi 16 poin selama 15 laga yang dijalani. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara di sini emang Ponferradina jauh diunggulkan ya. Kalau kita lihat dari laga head to head di sini sama-sama memperoleh 2 kali kemenangan di 2 klub ini, dan satu laga itu dengan hasil imbang. Tapi kalau kita lihat dari laga Burgos CF bermain di kandang, di sini performanya kalau kita lihat dari laga head to head di sini sangat sulit bagi Ponferradina memenangkan laga ya. Kalau bermain di kandang Burgos, di sini kebanyakan Burgos yang mendominasi dengan peroleh 3 kali kemenangan, dan satu laga itu dimenangkan oleh Ponferradina dan satu laga dengan hasil imbang. Nah, kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over undernya, di sini jiwa bola mulai dari handicap laga netral 0-0, seperempat dan kembali ke seperempat. Di sini dua tim ini sama-sama ngasih pur ya. Di sini bermain leg-legan ya, semua tim ngasih pur. Tapi kalau kita lihat dari pasaran itu lebih mengarah ke tuan rumah Burgos. Oke, kalau kita lihat dari pasaran handicap, kemungkinan laga malam hari ini bakalan terjadi over goal. Nah, di sini saya menyarankan teman-teman bermain di over 1/3/4, tidak menutup kemungkinan Ponferradina ini tidak mencetak gol di laga malam hari ini, pasti dia mencetak gol. Oke, di sini saya menyarankan teman-teman bermain di over 1/3/4 untuk laga malam hari ini. Next, pertandingan terakhir menurut versi gua, di sini saya ambil satu dari Liga Brasil Serie A ya, pekan ke-23. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara sini, Flamengo berada di peringkat 3 dengan mengantongi 57 poin. Sedangkan Sao Paulo berada di peringkat 15 klasemen sementara dengan mengantongi 38 poin. Kalau kita lihat dari laga head to head ya. Laga head to head di sini Sao Paulo lebih mendominasi dengan peroleh 4 kali kemenangan, dan satu laga terakhir itu dimenangkan oleh Flamengo. Kalau kita lihat dari performa Flamengo, sini Flamengo berada di performa yang bagus ya. Kalau kita lihat dari 10 laga yang dijalani, di sini Flamengo berada di performa yang makin bagus ya. Performanya itu meningkat. Kalau kita lihat dari performa Sao Paulo, di sini kebalikannya. Di sini Sao Paulo berada di performa yang buruk ya. Kalau kita lihat dari 5 laga yang dijalani. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari pasaran handicap. Setelah kita ulas 2 tim ini, di sini Flamengo jauh diunggulkan, tapi Sao Paulo menangnya dia bermain di kandang untuk laga malam hari ini. Nah, dilihat dari pasaran over undernya, di sini handicapnya itu mulai dari seperempat, laga netral 0-0 dan setengah. Kalau untuk over undernya di sini juga bola mulai dari over under 2/4, 2,5 dan 2. Oke, kalau kita lihat dari laga head to head dan produktivitas gol 2 klub ini, kebanyakan laga ini harus akan gol ya. Di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain di over 2 untuk laga malam hari ini. Oke. Next, pertandingan terakhir di sini saya ambil satu ya di Euro di kualifikasi Piala Dunia di zona Eropa ya. Di sini Spanyol berhadapan dengan Swedia. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, 2 klub ini sama-sama berada di posisi aman di fase grup ya, di fase grup B. Di grup B di sini 2 timnas ini sudah berada di posisi aman. Kalau kita lihat dari laga head to head ya, kalau kita lihat di sini Spanyol memang jauh diunggulkan ya, dengan 5 laga yang dijalani oleh Spanyol hanya memperoleh 1 kali kekalahan, sedangkan dari kubu Swedia dia memperoleh 2 kali kekalahan dan 3 laga itu memperoleh kemenangan. Kalau kita lihat dari laga head to head di sini Spanyol memperoleh 2 kali kemenangan dan
Satu laga terakhir itu dimenangkan oleh Swedia dengan skor 2-1 ya. Memang di laga sebelumnya di sini Spanyol kalah saat bertandang ke markas Swedia. Nah, kemungkinan laga malam hari ini bakalan terjadi ajang balas dendam bagi Spanyol untuk menaklukkan Swedia di kandang. Nah, di sini kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over undernya, nah di sini saya menyarankan teman-teman untuk pegang Spanyol di full time bermain win. Oke, saya ulang, pegang Spanyol bermain win di full time. Kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over undernya, kemungkinan laga malam hari ini akan kemenangan tipis bagi Spanyol untuk laga malam hari ini. Kalau enggak, teman-teman bisa bermain di handicap di Spanyol pur 3/4, kemungkinan gol laga malam hari ini bakalan 1-0 untuk kemenangan Spanyol. Oke, kemenangan tipis untuk laga malam hari ini. Oke, sekian prediksi yang saya berikan untuk laga malam hari ini. Seperti biasa ya, single bet boom di sini saya rekomendasikan ada 4 tim ya di sini untuk single bet boom. Yang pertama itu pegang Rusia di nahan 1/4, Romania di over 2/4, Macedonia di per setengah, dan Flamingo di over 2. Untuk bill mix parlay di sini saya sarankan pegang Rusia di nahan 1/4, Flamingo di over 2, Romania di over 2/4, Macedonia di per setengah, dan Spanyol di per 3/4 untuk laga malam hari ini. Oke. Sekian prediksi yang saya berikan untuk laga malam hari ini. Jika ada kesamaan feeling atau prediksi, mari kita gaskan. Jangan bingung-bingung mau betting di mana, tetap betting di situs resmi Jiwa Bola. Semua prosesnya mudah, dari proses WD sampai proses depo. Oke. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.